Yang pertama, sejak awal program ini diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo, Muhammadiyah mendukung sepenuhnya dan sepenuh hati program MBG ini, dibuktikan dengan MOU antara PP Muhammadiyah dengan Kepala Badan Gizi Nasional pada saat penyelenggaraan Milad Muhammadiyah yang ke-112 di Kupang tahun yang lalu. Karena itu maka Muhammadiyah berkomitmen untuk mendukung program MBG ini dan berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh jaringan yang dimiliki Muhammadiyah agar program ini berhasil dengan sebaik-baiknya. Ada dua alasan mengapa Muhammadiyah mendukung penuh program ini. Yang pertama tentu karena Muhammadiyah ini gerakan Islam, maka Muhammadiyah memiliki argumen berdasarkan dalil Al-Quran bahwa kita ini diingatkan oleh Allah agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Kalau kita dilarang meninggalkan keturunan yang lemah, maka kita diperintahkan meninggalkan keturunan yang kuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Beberapa ahli, para ulama menjelaskan yang dimaksud qawiyun di situ adalah kuat secara spiritual dan kuat secara mental atau kuat secara ruhaniyah. Kemudian juga harus kuat secara jasmani, kuat secara fisik dan memiliki keluasan ilmu. Kalau kita baca kisah Tolut, ketika Tolut diangkat menjadi pemimpin bagi Bani Israel itu, orang-orang Israel memang kerjanya Israel itu tukang protes, tukang ngeyel. Jangankan PBB, Rasulnya pun ditelawan oleh orang-orang Israel itu. Ketika diangkat Tolut menjadi pemimpin, mereka ngeyel. Kenapa diangkat Tolut yang bukan ningrat, maksudnya bukan keturunan ya dari kalangan Nobel family, bukan pula konglomerat, bukan orang yang kaya raya, tetapi Tolut diangkat menjadi pemimpin karena Allah memberikan kelebihan kepadanya, bastotan fil ilmi wal jismi, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Yang karena itu maka generasi yang kuat yang dimaksud menurut ayat itu adalah generasi yang memiliki kecerdasan, wawasan yang luas dan juga jasmani yang sehat. Karena itulah maka Muhammadiyah tidak ragu-ragu ketika Pak Presiden mencanangkan program makan bergizi gratis sebagai program prioritas beliau. Muhammadiyah bersetuju dan mendukung program itu. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur juga oleh Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bahwa MBG ini bukan spending tetapi investasi. Kita berpikir generasi yang kuat Indonesia itu 2045 itu ya mereka yang selama ini atau sekarang ini masih belajar di TK, SD, SMP, SMA. Atau bahkan mungkin mereka yang masih dalam kandungan atau ibu-ibu yang masih hamil. Dan kita tahu ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perkembangan manusia yang sangat menentukan itu ada pada 3 tahapan perkembangan. Yang pertama adalah ketika masih dalam kandungan. Karena ternyata 75% perkembangan otak itu terjadi ketika janin masih dalam kandungan. Yang kedua adalah golden age, ketika lahir sampai umur 5 tahun. Sehingga ada banyak gerakan yang dilakukan, misalnya 1000 hari pertama dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan setelah itu. Itulah masa-masa penting. Kalau sudah seperti saya, sudah di atas 20 tahun, plusnya banyak Pak Irjen, 20 plus, itu sudah tidak perlu lagi masa pertumbuhan. Karena sekarang yang terjadi justru masa kemajuan, yang maju perutnya Pak, bukan tinggi lagi ke atas. Nah, disitulah gizi menjadi sangat diperlukan. Karena itu ketika kemudian MBG ini menyasar ibu yang hamil dan ibu menyusui, karena golden age-nya ada di situ. Golden age-nya ada masa-masa itu. Jadi bukan buang duit itu investasi yang luar biasa. Karena kalau dalam kandungan sudah tidak sehat, maka yang terjadi stunting.
yang terjadi kekurangan gizi. Dan inilah kenapa kemudian Muhammadiyah memberikan dukungan penuh MBG ini, dan tadi Pak Yamin menyampaikan beberapa capaian yang insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Muhammadiyah bisa melakukan yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Yang ketiga, saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tadi sebagai Sekkum PP, sekarang sebagai Menteri. Jadi kalau sebagai Menteri, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada BGN atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Walaupun tentu saja kami sebagai Kemendikdasmen lebih sebagai penerima manfaat. Penyelenggaranya semuanya di bawah koordinasi BGN yang kami bermitra dengan sangat baik, karena penerima manfaat paling besar dari BGN adalah anak-anak sekolah. Kami menjadikan program makan bergizi gratis itu tidak sekedar pemenuhan gizi, tapi menjadi bagian dari kami membentuk karakter melalui makan bergizi gratis. Kami sudah menerbitkan 5 buku panduan tentang bagaimana agar makan bergizi gratis itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter. Misalnya dari budaya antri, tertib, kemudian budaya hidup bersih, budaya di mana senantiasa menjunjung tinggi etika dan tata krama, kemudian membangun spiritualitas dengan senantiasa berdoa sebelum makan, dan berbagai program lain yang melekat pada penyelenggaraan program makan bergizi gratis di sekolah. Karena itu kami berterima kasih dan mendukung sepenuhnya program MBG, dan tentu saja tadi Bapak Wakil Kepala BGN juga menyampaikan agar makanan itu semuanya halal dan thayyiban. Kalau halal itu lawful, gitu, yang sesuai dengan hukum. Kemudian kalau thayyib itu healthy, jadi sehat dan menyehatkan, baik sehat secara material fisiknya, juga sehat secara lingkungan, dan juga tentu saja sehat dalam konteks yang berkaitan dengan membangun kebiasaan hidup yang sehat. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Tony, lupa dari Pak Tony Sonjaya, mohon maaf, keliru Sanjaya, mohon maaf, Pak Tony Sonjaya dan seluruh jajaran BGN, Pak Yamin selamat, Pak Gubernur dan Wakil Bapak Gubernur terima kasih dukungannya, dan Pak Rektor, mudah-mudahan model UMSU ini saya kira Pak Waka itu bisa menjadi model di mana MBG ini dibangun dengan ekosistem yang tadi Bapak sampaikan, tidak hanya berkaitan makanannya saja, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Saya kira demikian, terima kasih.